Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Temanya hari ini adalah tentang hipotesis penelitian. Ibu share dulu ya. Mana ini? Ya, seperti biasa kalau kita kuliah via USKMZ ini tidak bisa di full screen ya, nggak bisa di zoom karena nanti nggak bergerak. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hipotesis penelitian. Tapi sebelumnya hasil pekerjaan kalian minggu yang lalu belum bisa Ibu kembalikan ya, karena belum semuanya diperiksa. Karena video jadi butuh waktu untuk periksanya pelan-pelan. Nah, hari ini kita lanjutkan pertemuan ke-10, harusnya sudah ke-11, 12 gitu ya. Pertemuan 10 kita hipotesis penelitian. Apa yang dimaksud dengan hipotesis penelitian? Hipotesis itu adalah dugaan. Seperti yang sudah sempat Ibu singgung-singgung pada minggu yang lalu, kita itu melakukan skup kecilnya dari penelitian lah. Kalau istilahnya penelitian itu sudah tersangkut pada banyak faktor ya, pada banyak variabel. Harus ada tempat, waktu, dan segala macam metode. Tapi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kemudian mengetahui sesuatu itu ingin untuk mendapatkan jawaban, kita kemudian akan mencari tahu secara detail gitu ya tentang sesuatu yang menjadi tanda tanya. Muncul kemudian adanya prasangka gitu ya, kita berprasangka, sepertinya misalnya suara ledakan, kita dengar suara ledakan, terus kita mikir ada apa? Mulai dengan tanda tanya ya, ada apa ya? Di mana gitu ya? Apa yang terjadi? Mengapa bisa terjadi? Itu kan semua yang komponen-komponen penelitian ya, yang where, when, what, how gitu. Muncullah hipotesis, muncullah kita menduga, kita berprasangka. Jadi kalau sehari-hari kita pakai istilahnya prasangka lah. Kalau hipotesis itu sudah ada dasar. Kalau kita baru menebak-nebak, mengira-ngira, menduga-duga, itu mungkin ada tabung yang meledak gitu ya, mungkin ada kompor tetangga yang meledak, atau apa, mungkin kalau rumahnya dekat pinggir jalan, mungkin ada mobil yang pecah ban gitu. Itu mulai kita melakukan mengeluarkan pertanyaan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ya, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya hipotesisnya, praduganya. Kita berasumsi gitu ya, kita melakukan beberapa dugaan terkait apa yang terjadi, terkait dengan fenomena atau kejadian yang sedang kita amati. Nah, dalam penelitian, hipotesis itu mutlak diperlukan. Hanya saja kalau dalam konteks matematika, hipotesis kita itu kalau secara teknis tidak disusun dalam satu bab tertentu, ya, tetapi biasanya include di dalam penjelasan latar belakang. Beda misalnya dengan teman-teman kita di jurusan lain yang kerjanya itu praktikum ya, penelitiannya itu di lab, praktikum. Izin Bu. Ya, ini kenapa? Untuk sesi. Ini keluar Ibu, ya? untuk screen-nya nggak ada Bu. Iya, bentar. Ini kayaknya ada something deh. Ibu tadi nutup notif yang lewat. Ternyata ketutup semua. Nah, ini ada ya. Jadi belum gerak nih. Ya. Ibu masih cerita dulu sedikit apa tadi. Jadi hipotesis itu sebenarnya merupakan hal yang mutlak dalam penelitian. Karena kalau tidak ada dugaan, kita tidak akan melakukan suatu tindakan untuk mencari kebenaran atas dugaan tersebut, gitu ya. Nah,
Jadi kalau tidak ada dugaan, misalnya ada suara meledak, cuek aja, ya udah nggak akan timbul tadi pertanyaan-pertanyaan, itu suara apa, itu di mana, itu apa yang terjadi gitu ya, itu tidak akan sampai ke sana. Penelitian terjadi karena adanya hipotesis, ada dugaan-dugaan. Kenapa ikan di Sungai Musi mati? Kita mulai dengan ada dugaan, mungkin keracunan ya, mungkin kebanyakan jumlahnya, sudah nggak kebagian makanan lah, atau kurang makan, ataukah nutrisi di sungai tidak ada lagi sampai ikannya mati. Nah, itu semuanya muncul dugaan-dugaan. Di dalam penelitian kita, jurusan kita, dugaan ini, hipotesis ini tidak dimuat secara teknis nih ya, tidak dimuat dalam satu bab tertentu, tetapi dia include dalam latar belakang. Ini jelaskan kenapa meneliti perbedaan prestasi mahasiswa yang diterima melalui jalur undangan, jalur tes bersama, dan jalur mandiri. Kenapa? Ternyata ada praduganya kok ada perbedaan ya prestasinya antara 3 kelompok ini, 3 jalur masuk ini. Mulailah diteliti dari dugaan tersebut. Nah, itu ada dugaan, kalau tidak ada dugaan, kita tidak akan melakukan investigasi, tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan penelitian. Nah, kalau di jurusan lain yang sifat penelitiannya adalah eksperimen, maka hipotesis penelitian ini biasanya mereka tuliskan secara formal di dalam struktur atau proposal penelitiannya. Jadi hipotesis satunya, zat akan berwarna merah jika dicampur antara ini dengan ini, misalnya ya hipotesisnya. Nah, kemudian kalau kalian lihat lagi skripsi-skripsi statistik, itu ada hipotesis, ada kalian belajar H0, H1, tolak hipotesis 0, terima hipotesis 1, itu beda ya dengan hipotesis yang akan dijelaskan di sini, meskipun sebenarnya tidak keluar sekali, itu juga dugaan, tetapi itu sudah pada step penyelesaian masalah, langkah penyelesaian masalah jika yang masalah yang kalian selesaikan butuh tahapan-tahapan yang terkait pada bidang statistik. Itu ada. Kita hipotesisnya lebih ke sana, tetapi hipotesis yang di sini adalah hipotesis penelitiannya, bukan hipotesis H0 H1 yang merupakan bagian dari langkah-langkah penyelesaian permasalahan ya. Jadi ini hipotesis itu adalah dugaan awal yang perlu kita lakukan penelitian untuk menjawab dugaan yang kita buat, dugaan yang ada. Bentar ya, Ibu sambil minum ya. Yang lain juga boleh minum, tapi jangan minumnya kebanyakan. Nah, boleh sambil ngemil ya, kalau kalian di rumah atau kalian di kampus. Boleh sambil makan sedikit-sedikit, tapi jangan sampai 3 piring ya. Nah, jadi kalau makannya banyak, fokusnya ke makanan, bukan lagi belajar. Biar nggak ngantuk, boleh sambil ngemil. Seadanya. Nah, kita lanjutkan ya. Apa hipotesis penelitian itu? Jadi dikatakan di sini bahwa ini kalau di sini referensinya kita sudah fokus ya, fokus kepada penelitian bukan hipotesis atau dugaan secara umum. Karena kalau penelitian itu sudah jelas ada SOP-nya, ada kode etiknya, ada aturan-aturan, ada syarat sampai mengapa disebut penelitian, bukan hanya penyelidikan, bukan hanya investigasi ya. Itu di awal-awal sudah Ibu jelaskan waktu itu. Jadi kita sudah mengarah ke tindakan investigasi secara ilmiah, artinya kita berdasarkan referensi. Nah, sehingga penjelasan di sini sudah mengarah pada bahasa-bahasa ilmiah. Sebuah hipotesis perlu diambil oleh peneliti apabila didapatkan data-data yang diragukan keberadaannya. Ini menyangkut data. Secara umum tadi amatan. Contoh, apakah suhu rata-rata 30 derajat Celcius masih dianggap layak untuk lingkungan server? Apakah sudut belokan 200 masih bisa ditolerir pada akurasi jalan robot pada lintasan lurus? Kemudian, apakah curah hujan 100 mili per detik masih dianggap aman terhadap kemungkinan terjadinya banjir? Karena sering hujan gitu ya, sering hujan dan sering terjadi banjir. Apakah ada kaitan? Dalam dunia real, proses pengambilan keputusan menggunakan hipotesis
Ini dipakai untuk mendapatkan kepastian kelayakan sebuah produk, proses, atau sekumpulan orang dalam keterlibatannya pada suatu kasus atau masalah. Hipotesis yang kita buat dalam statistik seperti H0, H1 itu sama seperti ini juga untuk mengambil keputusan. Tetapi itu lingkupnya sudah lebih fokus ya, sudah lebih dipersempit terhadap langkah-langkah pengambilan keputusan atau penyelesaian permasalahan. Dan tidak semua penelitian matematika tidak semua penelitian di jurusan kita menggunakan pendekatan statistik ya, tidak semua. Karena kita memiliki beberapa bidang minat yang tidak semuanya harus diselesaikan menggunakan statistik. Ada juga pengambilan keputusannya menggunakan logika fuzzy, bisa pengambilan keputusannya bisa menggunakan hal-hal lain, tidak harus statistik. Jadi hipotesis di jurusan kita itu include di latar belakang ya, kita tidak buatkan suatu subbab tertentu karena memang kita sifatnya beda ya, sifatnya beda dengan hipotesis yang dibuat pada penelitian eksperimental. Eksperimental itu memang jelas ya, hipotesis satunya seperti ini, kedua, ketiga. Nanti apakah penelitian mereka, eksperimen mereka sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya atau tidak, gitu kan. Beberapa contoh permasalahan di mana pengambilan keputusan menggunakan pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut. Apakah benar bahwa dengan kenaikan harga BBM, harga beras juga naik di pasar tradisional? Apakah rentang waktu 5 bulan sudah cukup bagi seseorang untuk belajar bahasa program? Apakah dengan mempekerjakan 10 karyawan sudah dapat menuntaskan sebuah proyek dalam 5 hari kerja? Kalau kita apa contohnya? Apakah dengan modifikasi citra bisa mengklasifikasikan penyakit pada retina mata dengan lebih baik gitu ya? Nah, ada kan yang penelitiannya tentang citra gitu ya. Apakah dengan memodif citra menggunakan metode A dan metode B, hasil klasifikasinya terhadap suatu penyakit itu akan lebih baik jika tidak modifikasi misalnya. Itu di kita seperti itu. Jadi itu dugaan-dugaan dan sebenarnya kita mendeskripsikan dugaan-dugaan ini secara formatif itu dalam permasalahan, meskipun permasalahan bukan dugaan ya, tapi dari dugaan timbullah permasalahan. Nah, di draft proposal itu ada subbab tentang permasalahan. Masalah itu munculnya dari hipotesis, dari dugaan. Kita menduga seperti ini, dan kemudian akhirnya masalahnya itu ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Baru nanti kita buat stepnya di bab 3, langkah-langkah untuk menyusun penyelesaian masalah, metode yang tepat apa, dengan tipe datanya tersebut, metode yang tepat apa, kemudian langkahnya seperti apa, sehingga hasilnya bisa menyelesaikan masalah. Nah, penyelesaian masalah itulah terangkum nanti dalam bab kesimpulan, ya. Nah, kita lanjut. Sebuah hipotesis awal harus dibuat sebagai langkah awal untuk dipertimbangkan. Hipotesis awal dalam statistik pengujian hipotesis dikenal dengan H0 ya. Nah, ini yang Ibu sebut tadi. Kita dalam matematika kalau bicara tentang hipotesis pasti pikiran kita langsung mikirnya ke H0, H1. Yang mana mau diterima, mana yang mau ditolak ya. Kita sudah lebih spesifik H0, H1 ini terkait pada langkah penyelesaian masalah. Nah, masalahnya tidak semua penelitian di matematika menggunakan statistik pengujian untuk mengambil keputusan. Ya, kalau yang optimasi dia nggak pakai yang begini ya, dia nggak pakai seperti ini. Yang komputasi dia nggak pakai yang seperti ini. Tetapi kalaupun dalam penelitian tersebut kita tidak memerlukan pengujian secara statistik, jadi tidak ada langkah yang menuliskan H0, H1, namun hipotesis penelitian tetap harus dipertegas, dijelaskan di dalam latar belakang, karena itu penting. Kalau tidak, untuk apa penelitian kalau tidak ada dugaan, ya. Kemudian hipotesis ini yang H1, H0, H1
Hipotesis ini bisa diterima, ditolak, atau diterima jika dibandingkan dengan hipotesis alternatif lainnya yang biasanya kita sebut dengan H1. Ya. Ada H0, ada H1. Setiap pengambilan keputusan perlu diuji terlebih dahulu berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk mendukung kedua jenis hipotesis ini, ya, jadi perlu diuji ya untuk mendukung kedua hipotesis. Dari hasil pengujian nanti kita akan memutuskan apakah yang kita jadikan kesimpulan atau jawaban itu H0 atau H1. Tergantung apa yang dirumuskan ya dalam H0 atau H1 itu, apakah diterima atau ditolak. Dan ingat ya, yang namanya penelitian tidak harus diterima ya, tidak harus iya semua penelitian itu. Ada kalanya jawaban penelitian itu tidak. Jadi apa yang kita duga, apa yang kita ingin buktikan, kita teliti, itu ternyata tidak sesuai hasilnya. Nggak masalah, penelitian tidak harus iya. Yang penting sudah sesuai SOP, kita sudah kerjakan perhitungan pengolahan data dengan benar, sesuai SOP-nya, sesuai dengan step-nya. Kalaupun jawabannya adalah tidak, itu adalah hasil dari penelitian ya. Kita simpulkan saja, tinggal nanti kita analisis mengapa jawabannya jadi tidak, apakah yang salah, apa yang terjadi, dan dikaitkan dengan teori. Jadi kita tidak berdasarkan pendapat sendiri ya untuk menyatakan ini ditolak karena ini. Enggak, tapi berdasarkan sumber dan referensi. Jadi nggak ngomong sendiri, karena kita adalah penelitian yang positivis ya. Tingkat toleransi terhadap suatu kesalahan perlu diberikan sebagai batas untuk menolak atau menerima suatu hipotesis. Besaran tingkat toleransi signifikan level ini tergantung dari keberanian dari sang pengambil keputusan. Biasanya berkisar antara 1,5 dan 10%. Ya, jadi kalau ada yang penelitian statistik, ada yang alfa taraf signifikan kalau kita sebut ya, taraf signifikannya 5%. Kenapa pakai 5%? Nanti di sidang jangan jawabnya, karena saya sering lihat orang pakai 5%, Bu. Wah, nggak boleh jawab begitu ya. Karena baca referensi, kenapa orang paling sering pakai 5%, kenapa orang tidak pakai 10%, tidak pakai 15% misalnya. Kemudian terkait pada objek penelitian. Kalau objek penelitian terkait pada human, pada manusia, pada pengambilan keputusan tentang penyakit misalnya, tentu kita maunya toleransinya itu sedikit sekali ya, toleransi kesalahannya itu sedikit sekali, maunya 100%, prediksi kita tuh benar, maunya seperti itu. Jadi kalau hasil prediksi kita toleransinya 15%, berarti yang benarnya hanya 85%. Apakah itu cukup baik, ataukah sudah baik, atau kurang baikkah? Ya, terkait pada objek penelitiannya. Jadi nggak semata-mata comot 5%, karena kita lihat orang pakai 5%, kita comot 5%. Enggak, jadi harus dipelajari. Ya, nanti kalau seandainya kalian memang penelitiannya ke sana, harus dipelajari. Kenapa sih orang ambil 5%? Dilihat tuh orang penelitiannya tentang apa? Penyakit kah? Manusia kah? Atau hanya menghitung cadangan cabai di pasar? Ya, tentunya beda dong kalau cadangan cabai di pasar mau 50% busuk juga rugi secara finansial. Tetapi kalau penyakit salah dugaan, salah kasih obat misalnya dokter, itu terkait pada jiwa orang. Nah, tidak bisa sembarang saja. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu dan itu harus diperhatikan, dipelajari. Baca buku statistiknya. Tingkat toleransi ini ngambilnya berapa ya. Dan itu kan sudah belajar ya di statistik. So, dalam tugas akhir, itu semua ilmu ngumpul ya. Ada yang sudah dipelajari, yang kalian ambil di kuliah, entah berapa persen nyangkutnya, yang jelas kalian sudah pernah belajar. Ada yang sama sekali kalian belum kenal dan baru kalian pelajari pada saat tugas akhir. Itulah bedanya tugas akhir dan mata kuliah yang lain. Kompilasi, semua ilmu ada di penyelesaian tugas akhir, termasuk ilmu manajemen jiwa. Nah, ya, yang sudah menggarap bisa tahu rasanya gimana ya. Jadi bukan secara fisik, mental pun ikut diuji ya. Kemudian
Semakin kecil tingkat toleransi menyatakan bahwa sang pengambil keputusan menginginkan bahwa keputusan yang akan diambil harus akurat atau dalam tingkat kesalahan sekecil mungkin. Jadi kalau alfanya 5%, toleransi 5% berarti yang dibenarkan terjadi kesalahan itu 5%. Itu maksudnya ya, tingkat toleransi itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau tingkat toleransinya semakin besar, berarti semakin besar mengiyakan terjadinya kesalahan. Nah, apakah mau yang seperti itu? Atau justru kita sebenarnya menginginkan kesalahan sekecil mungkin. Apalagi kalau penelitiannya terkait pada human, pada manusia ya. Nah, jadi itulah hipotesis. Seperti yang dibilang tadi ya, karena kita matematika, jadi hipotesis kita akan lebih spesifik kepada hipotesis statistika. Prosedur pengujian hipotesis terdiri dari 7 langkah sebagai berikut. 1. Tentukan formulasi hipotesis dalam bentuk H0 dan H1. Sekali lagi Bu, katakan ya, tidak semua penelitian di jurusan kita menggunakan bagian ini, tetapi ini sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi nanti kalau ada yang pakai sudah dapat ilmunya, yang tidak pakai juga tidak apa-apa. Jadi prosedur pengujian hipotesis ini ada 7 langkah. Yang pertama, kita formulasikan dulu dugaan tersebut dalam bentuk H0 dan H1. Yang kalian sudah belajar di Stardust ya, bagaimana merumuskan H0 dan H1 dengan benar, gitu ya. Kemudian, sebelumnya kalau kalian melihat H0 atau H1 diformulasikan oleh seorang peneliti yang dipublish dalam jurnal atau proceeding, jangan langsung pakai, tapi kalian cek ulang ke textbook ya, ke buku. Karena yang namanya jurnal dan hipotesis, jurnal dan proceeding itu bisa jadi salah, minimal salah ketik ya. Jadi harus di cross check kembali, kalian ketemu rumus, ketemu juga notasi-notasi. Sumber kita nih banyak, tidak semuanya sumber yang kita pakai itu ditulis oleh orang matematika. Ada yang nulis orang teknik, ada yang nulis orang ekonomi, ada yang nulis orang komputasi, ya, terkait dengan metode matematika. Jadi dari manapun sumber kalian, yang pertama seragamkan notasinya sesuai dengan notasi yang baku dalam matematika. Kemudian cross check lagi ke buku ya, ke textbook itu cross check, benar nggak rumusnya, benar nggak notasinya. Jadi harus dicek, kita nggak bisa langsung pakai kayak gitu. Bentar ya, gatel. Kemudian yang kedua, tentukan tingkat kepercayaan atau taraf nyata pengujian. A atau A/2, itu tergantung nanti kalian ya, mau pakai yang kurvanya penuh atau yang setengah kurva atau ya kurva apa? Kurva distribusi ya, kurva distribusi statistik. Mau pakai apa nanti? Apakah pakai normal ataukah pakai eksponensial atau pakai chi-square? Tergantung nanti data, bentuk data, asumsi ya, yang nanti kalian menentukan apakah mau pakai statistik yang Z kah, yang N kah, yang F kah, itu tergantung pada konteks penelitian masing-masing. Setelah menentukan tingkat kepercayaan, kemudian tentukan statistik ujinya, Z atau T, ini contoh ya, Z atau T, atau malah pakai yang F ya, Fisher. Kemudian yang keempat, tentukan arah pengujian, satu atau dua arah. Kalau lupa, kalian buka buku statistik ya. Ini terkait pada H0, H1 ya, pengujiannya satu arah atau dua arah. Kemudian tentukan titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0. Kemudian cari nilai statistik hitung, tarik kesimpulan. Statistik hitung ini biasanya akan dibandingkan dengan statistik ujinya ya. Apakah kalau sama seperti apa, kalau lebih besar seperti apa, kalau lebih kecil seperti apa. Kemudian tentukan kesimpulan. Kesimpulannya ini apakah kita menerima H0 atau menolak H0 atau justru H1 yang kita pakai.
Ya, kan nanti tidak semuanya kalian menggunakan ini ya. Apalagi kalau kalian kerjanya di komputasi tidak terkait pada statistik, komputasi bisa juga terkait statistik, tapi ada juga yang tidak. Ya, jadi ini sebagai pengetahuan. Ini adalah pengujian hipotesis sampel besar. Ini contoh ya. Seorang analis pabrik minuman ringan memperkirakan bahwa rata-rata penjualan produk minuman pada pabrik tersebut adalah 500.000 botol dalam 2 bulan. Seorang karyawan diminta untuk mengambil sampel dalam 50 hari. Ternyata didapatkan bahwa rata-rata penjualan dalam sekian hari tersebut adalah 525.000 botol dengan simpangan baku 35.000 dan taraf nyatanya 5%. Informasi apa yang kita peroleh dari paragraf ini? Yang pertama, rata-rata penjualan adalah 500.000 botol dalam 2 bulan. Kalau 2 bulan itu diasumsikan 60 hari, berarti dalam 60 hari 500.000 botol. Seorang karyawan diminta untuk mengambil sampel dalam 50 hari. Ternyata didapatkan bahwa rata-rata penjualan dalam sekian hari tersebut adalah 525.000 botol. Dengan simpangan baku 35.000 botol. Ya. Jadi rata-rata penjualan itu cuma 500.000 botol per 2 bulan. Dalam 2 bulan cuma 500.000 botol. Kemudian diambil sampel dalam 50 hari, ternyata didapatkan bahwa rata-rata penjualan dalam sekian hari tersebut, dalam 50 hari tersebut adalah 525.000 botol. Simpangan bakunya 35.000 botol. Artinya apa? Dari rata-rata ada saja hari yang penjualannya lebih dari rata-rata atau ada hari yang penjualannya kurang dari rata-rata. Dan di sini disebutkan bahwa simpangan baku adalah 35.000 botol. Simpangan baku dapatnya dari mana? Dari variansi. Variansi itu menyatakan apa? Keberagaman data. Jadi datanya ini beragam. Enggak setiap hari 500 ya. 500 rata-rata. Mungkin ada yang cuma 450, ada kalanya yang mungkin 530 sehari, ada yang 490, ada yang 570 misalnya ya, atau bahkan ada yang cuma 350 dalam satu hari. Sehingga dirata-ratakan jadi 500 botol rata-ratanya. Dan simpangannya adalah 35.000. Arti biasnya prediksi kita ini, prediksi dalam hal ini bisa mencapai 35.000 botol itu biasnya. Kita lanjut ya. Apa yang bisa disimpulkan dari pengambilan sampel oleh karyawan tersebut? Kemudian B, ubahlah taraf nyatanya menjadi 1% dan 10%. Apa yang bisa disimpulkan? Dengan taraf nyata 5%, ubahlah simpangan baku menjadi 50.000 dan 100.000 botol. Apa yang bisa disimpulkan? Gunakan tabel distribusi Z untuk mendapatkan nilai uji hipotesis. Apa yang bisa diinikan? Pengambilan sampelnya bagaimana? Pengambilan sampel itu harus acak ya. Bagaimana cara mengacaknya? Nanti kalau ada ujian skripsi, ditulis penelitiannya, sampelnya acak. Ditanya bagaimana sampelnya acak. Nggak bisa jawab. Dia bilang metode ini digunakan, yang ditanya bagaimana cara mengacaknya ya, bukan ditanya metodenya. Bagaimana cara membuat data secara acak? Coba. Yang paling sederhana saja. Kita ingin mendapatkan satu, misalnya mau mendapatkan apalah. Kita mau mengambil apel secara acak gitu ya. Dari 10 apel mau diambil secara acak. Bagaimana ngacaknya? Kalau kalian masih mikir dulu, kayaknya itu yang lebih merah ya. Sepertinya itu yang lebih seger. Nah, itu kayaknya yang lebih bagus apelnya. Itu acak nggak? Itu nggak ngacak lagi, itu terkondisi.
Ya, ada pengambilan sampel yang harus dikondisikan, bisa. Kalau ngacak nggak seperti itu. Ngacak itu ambil bagaimana caranya? Sembarang. Ambil sembarang ya, tanpa kita menetapkan syarat tertentu dalam pengambilan. Contoh yang sederhana apa? Arisan. Nah, ada yang nggak tahu dengan arisan? Tahu semua arisan? Arisan itu apa? 10 orang ikut arisan. Terus siapa yang dapat bulan ini misalnya? Siapa yang dapat itu digoncang tuh ya, digoncang. Jadi kalau kalian mau misalnya penelitiannya mahasiswa matematika angkatan 2020 misalnya. Kemudian tidak dibedakan antara jenis kelamin ya, semuanya setara, tidak dibedakan jenis kelamin. Kalian mau mengambil 1 orang dari 30 orang mahasiswa matematika angkatan 2020. Bagaimana caranya? Secara acak. Itu Bu, siapa yang ketemu duluan dikasih. Enggak, itu enggak acak namanya. Mau ambil 5 orang. 5 orang siapa yang ditemuin terdahulu paling cepat. Misalnya nih, yang punya penelitian, masuk ke kelas, di jalan ketemulah dengan temannya si A, tuh langsung disodorin temannya, langsung diambil 1 sampel. Kemudian masuk lagi ke kelas, yang paling depan paling cepat ketemu, dikasih lagi 1, diambil jadi sampel. Ya, kemudian jalan dikit ketemu lagi, ambil 1 sampel. Itu acak nggak? Itu tidak acak, ya. Peluangnya akan beda. Sampel yang pertama, sampel kedua, sampel ketiga itu peluangnya beda. Sampel yang pertama cuma ketemu 1 orang itu dan langsung diambil. Peluang dia berapa? 100% dia ya, dia sendiri. Kemudian yang kedua yang ditemui duduk paling depan. Peluang dia 1 dibanding berapa? Dibanding misalnya isi ruangan 30. 1 banding 30. Nanti yang kedua, peluang dia sudah 1 banding 29. Beda-beda. Itu tidak acak ya. Kalau seperti tidak acak. Bagaimana cara ngacak? Kalian tulis mau pakai nama atau nomor urut, misalnya 30 orang ini ditulis di kertas potongan-potongan kecil, boleh pakai nama atau dikasih nomor urut 1 sampai 30. Kemudian kertasnya sebarkan di meja. Kemudian kalian jatuhkan pena secara acak tuh ya. Jatuhkan saja pena sembarang kayak gitu ya. Di mana pena itu jatuh, ujung pena nyentuh ke nama siapa, ke nomor urut siapa, itu ambil sebagai sampel. Itu adalah pengambilan yang acak. Atau tulis di kertas, digulung, taruh di wadah, kemudian dikocok-kocok gitu ya, dikeluarkan 1. Itu pengambilan sampel secara acak. Itu teknisnya. Entah kalian mau pakai metode sampling acak yang terstruktur kek, yang apa, yang ditanya adalah teknisnya, bukan metodenya ya. Metodenya bisa bicara apapun, tapi bagaimana teknisnya menjalankan metode itu juga harus dipelajari, harus bisa, harus ngerti gitu. Nah, kemudian kalau yang B, ubah nilai taraf nyata menjadi 1% dan 10%. Kalau taraf nyatanya 1% berarti yang dia dapat 525.000 botol dalam beberapa hari tersebut, yang rata-rata itu, berarti itu sudah semakin mendekati jumlah yang sebenarnya. Karena apa? Karena taraf nyatanya itu sudah semakin kecil, hanya 1%, 1/100, 0,01. Berarti akan terjadi kesalahan yang sedikit sekali ya, dari nilai yang sebenarnya. Kalau 10% berarti pengambilan sampel dia menyebabkan apa? Banyak terjadi kesalahan, bias gitu ya, yang harusnya mungkin cuma 500, dia ngitungnya 550. Kalau 525 berarti 10% dari situ sebenarnya, yang benarnya. Sisanya itu sebenarnya nggak sampai sebanyak itulah penjualan yang dihasilkan. Kemudian kalau tarafnya tetap 5%, tapi simpangan bakunya 50.000 atau 100 botol, berarti sama sebenarnya kurang lebih ya, simpangan baku itu kan akar dari variansi. Variansi itu keberagaman. Kalau akar dari semakin besar akar, berarti variansinya semakin besar juga.
Kalau akarnya 2, variansinya 4. Kalau akarnya 6, variansinya 3, 6. Artinya apa? Semakin besar simpangan baku, berarti variansinya semakin besar. Kenapa variansinya semakin besar? Berarti jumlah penjualan botol dalam satu hari itu angkanya sangat variatif. Ya, sangat variatif. Mungkin ada yang hanya laku 300 botol sehari, 300.000. Mungkin ada hari yang lonjakannya tinggi, ada yang 400, ada yang sampai 500. Nah, kalau simpangan bakunya kecil, berarti variansinya juga kecil. Kalau variansinya kecil, berarti keragaman datanya itu juga kecil. Artinya apa? Kalau keragaman data kecil, data itu hampir seragam, hampir serupa. Kalau datanya seragam, berartinya lagi penjualan tiap hari itu tidak beda-beda jauh, mungkin 500, 510, ada 490 ya, atau memang rata-rata banyak 500 sehari 500, sehari 500, 500.000, sesekali 510, sesekali 490, seperti itu bentuknya. Jadi kalau simpangan bakunya menjadi besar, berarti variansinya juga besar. Kalau variansinya besar, artinya penjualan tiap hari itu sangat beragam jumlahnya. Karena variansi menyatakan keberagaman. Kalau variansi 0, apa yang terjadi? Kalau variansinya 0 berarti data semuanya seragam. Berarti benar, tiap hari itu 500.000 terus terjual. Gitu. Itu ya caranya ya. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri gunakan tabel distribusi Z untuk mendapatkan nilai uji hipotesis. Ya. Tapi secara logika kita bisa menyatakan seperti itu ya, karena simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Variansi itu menyatakan keberagaman data. Semakin kecil variansi, maka data itu semakin seragam. Kalau variansinya 0, maka data itu semuanya seragam. Semakin besar variansi berarti semakin banyak keragaman data, maka simpangan bakunya juga akan semakin besar. Itu kaitan secara teoritis ya, secara rumus, karena simpangan baku adalah akar dari variansi, dan variansi itu menyatakan keberagaman. Nih, ini ada pengujian hipotesis sampel kecil. Akhir-akhir ini masyarakat mengeluh bahwa isi bersih makanan A dalam kaleng tidak sesuai dengan yang tertulis sebesar 5 ons. Untuk meneliti hal ini, 23 kaleng makanan A telah diteliti secara acak. Dari ke-23 isi kaleng tersebut, beratnya rata-rata 4,9 ons dan simpangan bakunya ada 0,2 ons. Dengan taraf nyata 5%, simpulkan hasil penelitian tersebut. Sebenarnya ya, untuk makanan kaleng, minuman botol, itu memang isinya itu tidak akan sama dari botol ke botol. Tidak mutlak setiap botol sama. Jadi ada kadangan yang pengisiannya lebih, ada yang kadangan pengisiannya kurang. Nah, nanti kalian boleh perhatikan, kalian beli beberapa botol ya, kayak 3 botol misalnya, merek yang sama ya, item yang sama. Kalian lihat nanti, kelihatan itu bahwa isinya itu nggak segaris, nggak sama. Ada yang agak kurang, ada yang agak lebih. Mesin memang seperti itu. Apa yang menyebabkannya? Yaitu errornya itu, taraf nyatanya ini. Yang namanya mesin, mau robot juga tetap ada taraf nyata, ada taraf errornya ini. Berapa persen biasnya gitu ya dari pengisian tersebut. Sama, seperti itu semua barang-barang, kurang lebih. Kalian suka beli ikan giling? Nah, ikan giling juga seperti itu. Nanti ditimbang, ada yang misalnya beli yang sekilo, pas ditimbang 1010 gram. Pas ditimbang satunya lagi ada yang cuma 950 gram. Wah, banyak tuh kurangnya ya. Seperti itu, itulah semuanya. Karena kita menggunakan alat ukur yang beda. Beda alat ukur akan beda. Kalian nimbang badan di rumah. Beratnya 45 kg. Nanti kalian pindah ke tempat teman.
nimbang lagi di situ, ternyata 46, pindah lagi 47, tambah gede ya, tambah besar, tambah banyak, nggak sejauh-jauh itu. Nimbang lagi ke rumah sakit cuman 44,3 ons misalnya gitu. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar untuk alat ukur. Jadi alat ukur itu memang akan memberikan taraf yang berbeda. Jadi kalau mau nimbang memang harus menggunakan alat ukur yang sama gitu. Nah, untuk hal ini di sini apa yang bisa disimpulkan? Taraf nyata 5% berarti toleransi terhadap terjadinya kesalahan itu hanya 5%. Jika sampel diubah-ubah dari 10, 15, 27, bagaimana kesimpulan yang didapatkan? Meneliti 23 kaleng makanan secara acak, dari 23 isi kaleng tersebut beratnya rata-rata 4,9, harusnya berat bersihnya 5 ya, bukan 4,9, dan simpangan bakunya 0,2 ons. Nah, jadi sekitar kesalahan isi itu sekitar 0,2 ons. Bisa lebih dari rata-rata, bisa kurang dari rata-rata. Jadi kalau lebih mungkin ada yang isinya 5,1 on, ada juga yang 4,7 on gitu ya. Bedanya dari rata-rata. Jika sampel diubah 10, 15, 27, bagaimana kesimpulan yang didapatkan? Kalau sampelnya yang diubah, simpangan baku itu kurang lebih ya setara dengan yang 23, karena yang diubah hanya sampel, bukan toleransi kesalahan. Tuh. Jadi semakin besar sampel, nanti kesalahannya akan semakin banyak. Kalau sampelnya kecil ya berbanding dia ya. Kemudian jika simpangan baku dari berat rata-ratanya diubah 4,5, 4,7, dan 5,2, dengan taraf nyatanya tetap 5%, bagaimana kesimpulan yang didapat? Seperti yang tadi, kalau taraf nyatanya atau pembenaran terhadap kesalahannya itu sudah tetap 5%, maka mau berapapun sampel, dia akan berbanding lurus saja nanti. Nah, kalau simpangan bakunya diubah menjadi 4,5, 4,7, dan 5,2, seperti yang tadi ya, semakin besar simpangan baku, berarti semakin beragam data. Kalau semakin beragam data, berarti ini yang ngisinya ya, entah mesinnya, ataukah ini mengisi secara manual, ini tidak dijelaskan. Kalau ngisinya secara manual, berarti yang ngisi itu asal-asalan sekali ya. Ada yang cuman 4,5 nanti, ada yang lebih jadi 5,3. Jadi jomplang. Rata-rata 5 ons itu, rata-rata 4,9 on itu bukan karena datanya banyak, sekitaran 4,9, tetapi 4,9 itu juga bisa didapat dari nilai yang jomplang. Nilai jomplang itu artinya apa? Ada yang terlalu bawah, ada yang terlalu tinggi. Kalau orang ngisi kemasan makanan dengan seperti itu bagus nggak seperti itu ya? Enggak kan, merugikan ya. Jadi kan merugikan, ada yang kelebihan, ada yang kurang dari rata-rata. Jadi kalau 4,5, 4,7, dan 5,2 berarti simpangan bakunya semakin besar. Simpangan bakunya semakin besar dalam taraf yang 5%, berarti banyak nih terjadi selisih pengisian itu banyak. Semakin besar simpangan baku, maka variansinya semakin besar. Variansi semakin besar, keberagaman datanya semakin besar. Berarti banyak pengisian yang tidak tepat. Kalau simpangan bakunya kecil, variansinya juga kecil. Variansi kecil berarti keberagaman data sedikit. Dengan kata lain, secara logika bisa kita sebutkan bahwa rata-rata diisikan sesuai dengan apa yang tertulis. Hanya sebagian kecil, 5%, yang pengisiannya tidak sesuai dengan yang dituliskan. Bisa kurang, yang tidak sesuai itu bisa kurang atau bisa lebih dari 5 ons. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk
lebih yakin harus dikerjakan ya, harus dihitung. Jadi ini tugas kalian minggu ini sebenarnya ada. Tugas untuk hari ini untuk menambahkan waktu. Jadi sistem pembelajaran kita ini OB ya, berbasiskan dengan kasus. Jadi memang setiap minggu akan Ibu, kalaupun tidak setiap minggu, tetapi akan lebih banyak Ibu kasihkan kasus untuk kalian selesaikan ya. Ini ya, tugasnya ini melakukan pengujian sampel besar dan sampel kecil. Kalian kerjakan saja pengujian ini ya. Tadi ada sampel besar, ada yang sampel kecil ya. Ini yang sampel besar, sampel kecil ini yang tadi ya, yang baru Ibu jelaskan secara umum. Tuh, kalian kerjakan karena di sini diminta menggunakan uji Z. Tadi diminta uji Z ya. Nah, distribusi Z, maka kalian gunakanlah distribusi Z untuk menyelesaikan kasus 1 dan kasus 2 ya. Itu adalah tugas hari ini. Kemudian tugas-tugas yang lalu kalau masih ada yang belum ngumpul silahkan sebelum nilai keluar Ibu izinkan kalian ya. Tapi kalau seandainya sudah kalian kumpulkan lebih cepat, itu bisa Ibu follow up, bisa Ibu kembalikan ke kalian. Ada pertanyaan dulu nggak? Materi hari ini hanya di sini. Sisa waktunya silakan kalian kerjakan. Nanti Ibu kasih ya, Ibu kirim linknya, kalian kirim ke GCR saja ya. Apa jadi yang perlu dilakukan? Kalian kerjakan ini, pengujian ini, hipotesis sampel besar dan hipotesis sampel kecil menggunakan uji Z. Ya, kalian kalau tidak punya bukunya lagi, entahlah Ibu zaman sekarang tuh jarang sekali ya kalian mau punya buku. Kalian browsing itu bagaimana caranya menyelesaikan pengujian hipotesis jika menggunakan distribusi Z. Ya, kalian browsing saja. Semuanya punya perangkat kan ya? Nah, kalian cari distribusi Z, kemudian kalian kerjakan deskripsi 1 dan deskripsi 2. Tulis tangan saja ya, tulis tangan saja. Tidak perlu diketik, cukup tulis tangan, nanti tinggal foto, mau di-scan silahkan, nanti Ibu kasih tempat pengumpulannya. Sekarang ada pertanyaan dulu mengenai hipotesis. Ya, Ibu ulang ya. Jadi hipotesis atau dugaan itu harus ada agar penelitian tersebut juga ada. Jadi kalau kita tidak memiliki suatu dugaan yang perlu dibuktikan ya, yang perlu didapatkan jawabannya, maka tidak akan terjadi yang namanya penelitian, tidak akan ada investigasi, tidak akan ada penyelidikan. Secara formatif, hipotesis ini ya, hipotesis dalam arti umum, dalam peruntukan secara umum dinyatakan secara tertulis, mau tersurat, mau tersirat ya, sebaiknya memang tersurat di dalam latar belakang. Meskipun di dalam draft proposal kita tidak ada subbab khusus untuk hipotesis. Dalam maksud yang lebih sempit, hipotesis dalam matematika itu terkait pada hipotesis statistik yang menggunakan metode-metode statistik untuk mengambil keputusan ya, seperti distribusi Z, ada juga normal, ada yang F, ada yang chi-square. Itu semuanya adalah alat pengujian hipotesis dalam statistik yang kemudian ini juga tidak harus setiap proposal penelitian di matematika menggunakan pengujian statistik. Tapi kalian perlu tahu dan perlu mempelajarinya ya. Ini harus tahu karena suatu waktu kalian nanti membutuhkan dan kalian sudah punya ilmunya. Kalau pengujian hipotesis yang sudah spesifik yang yang sesuai dengan bidang ilmu kita, ini adalah pengujian statistik di mana hipotesisnya ini disusun dalam format H0, H1.
menerima atau menolak H0 atau justru kita mengambil alternatif di H1. Bagaimana stepnya, caranya? Kalian sudah belajar dalam statistik ya. Silahkan belajar buka buku lagi karena ini terkait pada penyelesaian dugaan di deskripsi 2 dan deskripsi 1 ya. Jadi ini ada dua dugaan, yang satunya terkait jumlah penjualan minuman per hari, yang satunya lagi dugaan adanya pengisian kemasan makanan yang tidak sesuai ya. Jadi ada dua dugaan. Silakan kerjakan kedua-duanya menggunakan distribusi Z. Jadi materi kita hari ini kita akhiri dengan case ya. Case-nya ada dua, ada yang sampel besar, ada yang sampel kecil. Kalian nanti lihat di referensi kalau sampelnya kecil seperti apa, kalau sampelnya besar seperti apa ya. Ada pertanyaan tidak? Nanti absennya menyusul ya, karena ini sebenarnya Ibu pakai perangkat apa adanya. Jadi perangkat yang biasa Ibu pakai ngajar, itu sekarang sedang diobatin. Nah, lagi sakit dia, mati total. Jadi laptop Ibu mati total, dan semua arsip, semua password itu ada di laptop yang itu. Jadi ini Ibu lagi coba-coba, lagi nebak-nebak password di e-learning-nya apa. Nanti kalau sudah bisa kalian baru absen ya. Nanti Ibu kasih tahu kalau sudah bisa absen. Ada pertanyaan tidak ini? Kalau tidak ada pertanyaan, ini nanti Ibu kirim via WA dulu ya, karena Ibu belum bisa post di e-learning-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri materi hari ini. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu sampai malam nanti ya untuk menyelesaikan hipotesis 1 dan hipotesis 2 ini. Oke? Silakan. Kalau tidak Ibu stop sharingnya ya, nanti Ibu kirim ini. Ini USKMZ ini repot deh. Nah, kan salah klik. Izin bertanya, Bu. Iya, ya. Deadline-nya kapan ya, Bu? Ibu kasih waktu sampai malam ya. Hari ini malam. Sampai jam 11.59. 12 tank sudah tutup. Ya, nanti Ibu kirim link di GCR saja. Mohon maaf, Bu. Ya? Boleh minta perpanjangan tidak, Bu? Kenapa? Ada apa? Karena ada yang kuliah sampai sore, Bu. Harusnya kan ini kita baru 1 jam, masih ada 1,5 jam. Jadi kalau kalian efektifkan waktu 1,5 jam itu bisa selesai. Tapi nggak apa-apa, Ibu kasih waktu sampai kapan? Sampai sebenarnya sempet lah jam itu. Sampai besok pagi aja ya. Sampai besok pagi jam 8. Oke? Itu cuma 2. Tinggal ganti-ganti angkanya. Ini 1,5 jam harusnya bisa lah. Paling enggak, kalau enggak semuanya, bisa sebagian diselesaikan ya. Nah, jadi dari bubaran kalian kerjakan dulu. Sudah nggak apa-apa, sampai besok ya, jam 8 pagi. Oke? Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ada lagi?